kembali lagi di channel Biru Lautku. Pada mata pelajaran bangunan kapal ini, kita akan mempelajari tentang ukuran pokok kapal. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan berikut ini. Oke, kali ini kita akan pelajari tentang mata pelajaran bangunan kapal. Materi yang akan kita pelajari adalah ukuran pokok kapal. Tujuan dari pembelajaran, ketika kalian sudah mempelajari atau menyimak tayangan ini dari awal sampai akhir, yang pertama kalian akan dapat menjelaskan berbagai macam ukuran pokok kapal. Yang kedua, kalian akan dapat menentukan dan mengukur ukuran pokok kapal. Kenapa kita harus mempelajari ukuran pokok kapal? Karena ukuran pokok kapal dapat mempengaruhi bentuk kapal, kekuatan kapal, biaya dan pajak berdasarkan volume ruang, berat, muatan, dan kebutuhan yang dapat diangkut. Yang terakhir adalah keselamatan kapal. 3 hal ini adalah sangat penting sehingga ukuran pokok kapal harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan mempelajari tentang ukuran pokok kapal. Ukuran pokok kapal terdiri dari 1. Panjang kapal, yang kedua adalah lebar kapal, yang ketiga adalah tinggi dan syarat kapal. Kita masuk ke dalam panjang kapal. Perhatikan gambar berikut. Sebelah kiri adalah buritan kapal. Di sini adalah ujung buritan. Yang sebelah kanan adalah haluan kapal. Dan titik ini adalah ujung haluan kapal. Baik, panjang kapal itu terdiri dari 3. LPP, LWL, dan LOA. Mari kita pelajari tentang 3 panjang kapal ini. Sebelum kita pelajari ini, kita harus perhatikan. Di sini adalah ada garis tegak buritan, di sini ada garis tegak haluan. Kita harus pelajari ini lebih dahulu. Yang pertama adalah AP, after perpendicular, adalah garis tegak belakang. Jadi garis tegak belakang itu diukur dari persis pada sumbu kemudi. Sumbu tegak kemudi. Di sini ada kemudi di sini. Maka disitulah AP. Disitulah garis tegak belakangnya. Yang kedua dari FP. FP itu adalah garis tegak depan yang diukur pas garis air pada buritan kapal. Di sini ada garis air, maka di sini ada garis tegaknya. Jadi pertemuan antara linggi kapal dengan garis air, kita buat garis tegak, maka itu namanya FP atau for perpendicular, garis tegak depan. Oke, kita lanjut. Dari sini, dari AP sampai FP itu namanya LPP, length between perpendicular, atau biasa disebut kita adalah panjang antara garis tegak. Antara garis tegak belakang sama garis tegak depan. AP FP, maka panjangnya adalah LPP atau biasa disebut LBP. Yang kedua adalah LWL, adalah panjang garis air atau length on water line. Ini diukur dari, nah di sini ada namanya garis air. Ketika kapal itu mengapung, maka di situ akan terlihat garis air seperti ini. Maka garis air yang menyentuh linggi buritan kapal, kita tarik garis tegaknya di sini di buritan kapal. Yang satunya garis air yang di depan kena linggi haluan kapal, kita tarik garis tegaknya. Maka antara garis air belakang atau buritan hingga garis air haluan atau depan, maka panjang itu adalah LWL, length water on water line, atau panjang garis air, length on water line. Yang ketiga adalah LOA, length overall, adalah panjang keseluruhan kapal.
Jadi panjang keseluruhan kapal itu adalah panjang yang diukur dari ujung haluan sampai ujung buritan sampai ujung haluan. Jadi dari sini ujung buritan sampai ujung haluan. Maka panjang itu dinamakan LOA, panjang keseluruhan atau length overall. Ya, ini gambaran ketika ada bentuk kapal yang berbeda. Misalkan ini ada kapal yang seperti ini adalah ujung haluan, ini ada linggi kapal, di sini ada buritan. Maka coba kita perhatikan di sini length overall. Nah, di sini ini ujung buritan. Ternyata ujung buritan di bawah sini. Maka tidak diukur di sini, di ujung sini. Karena di sini yang paling panjang. Yang kedua di sini. Nah, ujung haluannya di sini, bukan di atas. Kalau di atas ini adalah lingginya, tapi di sini ternyata yang paling panjang adalah bagian linggi berumbinya yang paling depan sendiri yang ada di bawah. Sehingga antara ujung buritan sampai ujung haluan itu adalah panjang length overall. Ini adalah bentuk kapal yang berbeda-beda. Oke, sekarang ada lebar kapal. Lebar kapal juga dibagi menjadi 3, yaitu B, ada bridge, lebar yang direncanakan. Yang kedua adalah BWL, bridge at the waterline. Yang kedua adalah BOA, maximum bridge atau bridge extreme, lebar terbesar yang diukur dari kulit lambung kapal, termasuk jika ada bagian geladak yang menonjol keluar melampaui lambung kapal. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Oke, perhatikan ini kapal terlihat melintang. Terlihat dari depan, ini adalah tengah kapal. Coba kita lihat ya. Lebar kapal di sini, lebar kapal adalah jarak antara dinding kapal atau lambung kapal bagian kiri sampai lambung kapal bagian kanan. Maka yang diukur adalah tidak tebal kulitnya, tapi di dalam. Ini di dalam, maka antara lambung kapal sebelah kiri bagian dalam sampai lambung bagian kanan bagian dalam, maka itu disebut adalah lebar kapal atau bridge. Yang kedua adalah BWL. BWL itu adalah base waterline atau lebar kapal yang diukur sesuai dengan garis air. Ketika ada garis air di sini, nah ini di sini, maka antara garis air di lambung kiri kapal sampai garis air di lambung kanan kapal, maka itu disebut BWL atau lebar garis air. Yang terakhir adalah BOA. BOA adalah lebar maksimal. Nah, lebar maksimal ini adalah lebar yang diukur paling ujung lambung kanan kiri kapal sampai ujung kanan kapal. Misalkan kalau kapal di sini ada fender. Fender itu adalah pelindung kapal sebelah lambung kanan, sebelah kiri kapal itu dikasih fender. Jika kapal itu sandar, maka dia akan impact dengan dermaga, tidak akan merusak lambung kapal. Sehingga perlu dikasih fender di sini. Maka ujung fender sebelah kiri sampai ujung fender sebelah kanan itu namanya adalah lebar maksimal atau BOA. Kalau semisalnya tidak ada fender pada kapal, maka yang diukur adalah kulit bagian luar kapal sebelah lambung kiri kapal sampai kulit luar lambung sebelah kanan kapal. Itu adalah lebar dari maksimal kapal. Oke, selanjutnya sekarang di sini adalah ada tinggi geladak. Yang kedua adalah syarat kapal. Perhatikan di sini berkaitan dengan tinggi geladak atau dip. Tinggi geladak adalah
tinggi yang diukur dari lunas kapal, ini bagian dasar kapal, sampai dengan ujung geladak kapal. Ini ujung geladak kapal. Ini disebut adalah tinggi geladak, dari lunas sampai bawah sampai naik ke atas. Pas di sini ada geladak kapal, ujung geladak kapal. Yang kedua adalah syarat kapal. Syarat kapal itu adalah tinggi yang diukur dari lunas kapal sampai pada garis air di sini. Kalau kapal itu mengapung, maka di situ ada garis airnya di situ. Maka tingginya adalah yang kita sebut biasanya draft. Nah, ini pengertiannya. Height atau dip adalah jarak tegak dari garis dasar sampai garis geladak terendah di tepi, diukur di tengah-tengah panjang kapal. Jadi pengukuran pada tinggi kapal itu diukur pada tengah-tengah kapalnya. Yang kedua, ini adalah drag atau draft atau syarat yang direncanakan adalah jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis muat kapal, sesuai yang saya jelaskan tadi. Baik, kita sudah mempelajari tentang ukuran pokok kapal, panjang, lebar, tinggi, dan syarat kapal. Semoga ini bermanfaat, dan pesan saya, jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena dengan belajar kamu tidak pernah kehabisan akal. Demikian penjelasan tentang materi ukuran pokok kapal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.